Yohanes 14 sering disebut sebagai salah satu pesan Yesus yang paling indah dan paling menghibur. Ada saat-saat ketika beban di dalam dada terasa begitu berat. Lebih berat dari apapun yang mampu kamu jelaskan dengan kata-kata. Ada momen ketika hiruk-pikuk hidup menjadi begitu bising sampai doa-doamu sendiri terasa rapuh dan lemah. Tepat di tengah keheningan yang hampir pecah itu, Yesus berbicara melalui kata-kata dalam Yohanes 14. Bagian ini bukan sekadar teks suci. Ia seperti tangan yang terulur mencari genggamanmu. Ia adalah suara Sang Juru Selamat yang melihat kegentaranmu, pertanyaan-pertanyaanmu, kebingunganmu, dan kerinduanmu untuk kembali merasa aman. Di sini, Yesus tidak sedang berbicara kepada kerumunan. Ia berbicara kepada hati. Ia berbicara kepada orang-orang yang sedang terluka, tidak pasti, dan takut menghadapi apa yang akan terjadi esok hari. Cara ia memandang murid-muridnya pada malam itu adalah cara ia memandangmu hari ini, penuh belas kasih, penuh kebenaran, penuh janji yang tidak dapat dipatahkan oleh kegelapan apapun. Yohanes 14 adalah saat ketika Yesus masuk ke dalam badaimu dan berkata, "Tetaplah dekat. Aku tidak meninggalkanmu. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang indah bagimu." Bahkan ketika kamu tidak merasakan kehadirannya, ia tetap ada. Jika malam ini kamu sedang memikul sesuatu, jika ada bagian dari hidupmu yang terasa seperti terlepas dari genggaman, jika jiwamu lelah karena terlalu lama harus kuat, maka pesan ini ditujukan untukmu. Biarkan hatimu terbuka. Biarkan jiwamu bernapas kembali, sebab kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 bukan kata-kata yang jauh dan dingin. Kata-kata itu hidup, pribadi, dan ditujukan tepat untuk momen hidupmu saat ini. Yesus membuka percakapannya dengan kata-kata yang sederhana, namun dalam maknanya, jangan gelisah hatimu. Malam itu suasana ruangan terasa berat. Para murid merasakan bahwa sesuatu sedang berubah. Kendali yang selama ini mereka pegang terasa mulai terlepas, dan rasa takut merayap masuk ke dalam batin mereka. Yesus memandang mereka dengan mata yang memahami setiap kekhawatiran tersembunyi, setiap pertanyaan yang tak terucap, setiap getaran dalam pikiran. Dari pemahaman yang dalam itulah, ia mengucapkan kata-kata yang masih dibutuhkan hatimu sampai hari ini. Ia tidak mengucapkannya untuk menyepelekan perasaan mereka. Ia tidak meniadakan rasa sakit mereka. Ia mengatakannya karena ia tahu betapa mudahnya ketakutan merayap ke bagian terdalam diri manusia dan meyakinkan kita bahwa kita sendirian. Yesus tidak menyuruhmu menutup mata terhadap hatimu. Ia mengajarkanmu untuk menjaganya, untuk tidak membiarkan kegelisahan menetap dan berakar. Sebab ketika ketakutan tumbuh tanpa kendali, ia membutakanmu terhadap apa yang sedang Allah kerjakan di hadapanmu. Ia membisikkan kebohongan tentang masa depan, mencuri kekuatanmu, kejernihanmu, dan damai sejahteramu. Yesus tahu betapa rapuhnya hati manusia. Karena itu, ia memulai dengan berbicara langsung ke pusat pergumulanmu. Ia menyapa beban di balik matamu, tekanan di dadamu, dan berat yang membuatmu sulit terlelap di malam hari. Ia menyapa saat-saat ketika imanmu terasa tipis dan keberanianmu terasa terkuras. Jangan gelisah hatimu. Kamu tidak diminta memikul dunia seorang diri. Kamu tidak ditinggalkan untuk mengurai hidupmu sendirian. Kamu tidak berjalan melewati ketakutanmu tanpa seorang gembala. Yesus mengatakan ini karena ia sudah lebih dulu berdiri di tempat-tempat yang kamu takuti untuk masuki. Ia sudah bekerja di situasi-situasi yang tidak dapat kamu kendalikan. Ia berjalan di depanmu, berdiri di sampingmu, dan menopangmu dari belakang. Ia mengetahui jalan itu. Ia mengetahui hasil akhirnya. Ia mengetahui apa yang belum bisa kamu lihat. Dan ia mengundangmu untuk percaya bukan karena semuanya masuk akal, melainkan karena ia menyertaimu. Masalah boleh mengetuk pintu, tetapi kamu tidak harus membiarkannya tinggal di dalam hatimu. Ketakutan boleh bangkit,
tetapi ia tidak berhak memerintah atasmu. Kecemasan boleh berteriak, tetapi ia tidak dapat menenggelamkan suara Yesus. Kata-kata ini bukan sekadar anjuran, ini adalah janji. Janji bahwa ketika hatimu bersandar kepadanya, kegelisahan kehilangan kuasanya. Janji bahwa damai bukanlah ketiadaan badai, melainkan kehadiran Yesus di tengah badai itu. Biarkan ini menjadi sesuatu yang pribadi bagimu malam ini. Biarkan Yesus berbicara kepadamu seperti Ia berbicara kepada mereka. Aku melihat ketakutanmu. Aku melihat ketidakpastianmu. Tetapi aku ada di sini. Dan selama aku bersamamu, hatimu tidak harus gelisah. Biarkan kata-kata ini menjadi jangkar yang selama ini dirindukan oleh jiwamu. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dengan kalimat ini, Yesus mengangkat pandangan para murid dari beratnya kenyataan di bumi menuju keindahan kekekalan. Ia tahu dunia mereka sedang terasa goyah. Ia tahu di dalam hati mereka muncul pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Alih-alih menjelaskan setiap detail masa depan mereka, Yesus memberikan sesuatu yang jauh lebih besar kepastian bahwa kisah hidup mereka tidak berakhir di sini. Rumah Bapa bukanlah gambaran yang samar atau sekadar ide penghiburan. Yesus menegaskan bahwa itu adalah tempat yang nyata, dirancang dengan maksud, dipersiapkan dengan kasih, dan menanti dengan pintu yang terbuka bagi setiap orang yang menjadi miliknya. Ia tidak berkata, mungkin ada tempat bagimu. Ia berkata bahwa ada tempat yang telah disediakan khusus bagimu. Pernyataan ini mengandung kedalaman kasih yang seringkali luput kita sadari. Sang Juru Selamat yang dengan firman-Nya menciptakan alam semesta, mempersiapkan sebuah tempat dengan memperhatikan namamu, perjalanan hidupmu, dan keberadaan jiwamu. Yesus tidak hanya berbicara tentang tujuan akhir, melainkan tentang sebuah rumah. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa aman, diterima, dan dipulihkan. Di hadapan Allah, yang disediakan bagi mereka yang percaya bukan sekedar sebuah tujuan perjalanan rohani, tetapi tempat di mana damai tidak lagi rapuh, di mana air mata tidak lagi mengalir, dan di mana waktu tidak lagi merenggut apapun dari tanganmu. Itu adalah tempat di mana kamu akan menjadi utuh sepenuhnya, dikenal secara mendalam dan aman untuk selamanya. Janji ini menjawab ketakutan yang tersembunyi di dalam setiap manusia. Ketakutan akan akhir, ketakutan akan kehilangan, dan kegelisahan tentang apa yang terjadi setelah nafas terakhir. Yesus menenangkan ketakutan itu dengan kebenaran yang penuh pengharapan. Hidupmu tidak berakhir, melainkan berpindah. Jiwamu tidak mengembara tanpa arah, melainkan dituntun. Masa depanmu bukanlah sesuatu yang tidak pasti, melainkan sesuatu yang telah dipersiapkan. Lebih dari itu, Yesus berkata bahwa Ia sendiri yang pergi untuk menyiapkan tempat itu. Ia tidak menyerahkan tugas ini kepada pihak lain. Ia melakukannya secara pribadi. Karena kasih sejati mempersiapkan dengan perhatian yang pribadi. Hal ini menyatakan bahwa kamu bukanlah tambahan yang terlupakan dalam kerajaan Allah. Kamu bukan sekedar angka di tengah kerumunan. Kamu bukan seseorang yang hanya diharapkan untuk sampai. Sejak sebelum kamu menarik nafas pertamamu, ruang bagimu sudah disediakan dalam rencana kasih-Nya. Janji tentang rumah di hadapan Bapa juga berbicara tentang hidupmu saat ini. Jika Yesus sedang menyiapkan tempat bagimu, itu berarti Ia juga sedang mempersiapkanmu untuk tempat itu. Setiap pencobaan, setiap pelajaran, setiap air mata, dan setiap terobosan membentuk hatimu menuju kemuliaan yang dijanjikan. Kisah hidupmu tidak berakhir dalam luka. Kisahmu berujung pada hadirat Allah. Oleh karena itu, angkatlah sejenak pandanganmu dari hal-hal yang perasa hancur di sekelilingmu, dan ingatlah kebenaran ini. Surga tidaklah jauh. Rumah sedang menantimu, dan Yesus sendiri menuntun langkahmu menuju masa depan yang begitu indah, sehingga penderitaan dunia ini
tidak dapat dibandingkan dengannya. Inilah janjinya. Inilah pengharapanmu. Inilah rumah yang sejak awal dirindukan oleh jiwamu. Yesus berkata dengan kejelasan yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kalimat ini bukanlah kiasan yang samar atau ungkapan puitis yang bisa ditafsirkan sesuka hati. Ia adalah pernyataan yang tegas, penuh otoritas, dan syarat dengan kasih. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh berbagai pendapat, kebingungan rohani, dan suara-suara yang saling bertentangan, Yesus tidak menawarkan sekedar satu jalan di antara banyak pilihan. Ia menawarkan dirinya sendiri. Ia tidak datang sebagai sekadar penunjuk arah atau pemberi nasihat. Ia datang sebagai jalan itu sendiri. Jalan yang tidak hanya menunjukkan kemana harus melangkah, tetapi yang menopang setiap langkahmu. Dalam setiap musim tersesat, dalam setiap fase hidup yang terasa tidak menentu, ia tetap menjadi pijakan yang setia. Ketika kamu tidak tahu harus kemana, ia adalah arah yang dapat diandalkan. Ketika kamu merasa lelah berjalan, ia adalah kekuatan yang memanggulmu. Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Bukan kebenaran yang berubah-ubah mengikuti budaya atau perasaan, melainkan kebenaran yang teguh, yang menyatakan hati Allah apa adanya. Di saat kebohongan mencoba membentuk identitasmu, di saat dunia memberi label yang melukai, Yesus berdiri sebagai kebenaran yang memulihkan. Di dalam Dia, kamu mengetahui siapa dirimu sebenarnya, bukan berdasarkan kegagalan atau pencapaianmu, tetapi berdasarkan kasih Allah yang tidak berubah. Ketika Yesus berkata bahwa Ia adalah hidup, Ia tidak berbicara tentang sekedar keberadaan atau kemampuan untuk bertahan. Ia berbicara tentang hidup yang penuh, hidup yang bermakna, hidup yang berlimpah dan kekal. Hidup yang di dalamnya jiwamu menemukan tujuan, hatimu menemukan damai, dan langkahmu menemukan arah. Setiap nafas yang kamu hirup, setiap percikan harapan yang muncul di dalam hatimu, setiap momen ketika jiwamu merasa terbangun, semuanya bersumber dari Dia. Dalam satu pernyataan, Yesus menghapus jarak antara manusia dan Allah. Ia menghapus kebingungan tentang kemana harus pergi. Jika engkau ingin mengenal Allah, engkau datang kepada Yesus. Jika engkau ingin berjalan dalam tujuan hidup, engkau mengikuti Yesus. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, engkau mempercayakan dirimu kepada Yesus. Ini bukan pernyataan kesombongan, melainkan undangan kasih. Sebab hanya Dia yang menciptakanmu, yang mampu menyelamatkanmu. Hanya Dia yang mengasihimu, yang mampu memulihkanmu. Hanya Dia yang mengenal Bapa, yang mampu membawamu kepadanya. Setiap kali kamu merasa tersesat, setiap kali kamu bingung harus mempercayai apa, setiap kali hidup terasa kosong dan tanpa arah, kembalilah pada kata-kata ini. Engkau tidak sedang mencari sendirian. Jalanmu bukanlah teka-teki yang harus kau pecahkan seorang diri. Yesus adalah jalanmu. Yesus adalah dasar hidupmu. Yesus adalah hidupmu. Selama engkau berpegang kepadanya, engkau tidak akan benar-benar tersesat. Ketika Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami," ia sedang mengungkapkan kerinduan yang juga hidup di dalam hati banyak orang. Bukan keraguan, melainkan hasrat untuk mengenal Allah dengan lebih jelas, untuk melihat hatinya tanpa kabut, tanpa jarak, tanpa kebingungan. Jawaban Yesus mengandung kedalaman yang mengubah cara kita memahami seluruh kisah Injil. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dengan perkataan ini, Yesus tidak sekadar mengatakan bahwa ia mewakili Allah atau berbicara atas nama Allah. Ia menyatakan bahwa di dalam dirinya, hati Allah dinyatakan sepenuhnya. Cara Yesus mengasihi adalah cara Allah mengasihi. Cara Yesus menyentuh yang terluka adalah cara Allah menjangkau yang hancur. Cara Yesus mengampuni adalah cerminan dari belas kasih Bapa yang sejati. Jika engkau ingin mengetahui bagaimana perasaan Allah terhadapmu, perhatikanlah Yesus.
Lihat bagaimana Ia mendekati mereka yang dijauhi orang lain. Lihat bagaimana Ia menegakkan kembali martabat mereka yang direndahkan. Lihat bagaimana Ia mengampuni mereka yang dianggap tidak layak oleh masyarakat. Lihat bagaimana Ia menenangkan hati para murid yang diliputi ketakutan. Lihat bagaimana Ia memberi makan orang banyak yang kelelahan. Lihat bagaimana Ia memikul salib tanpa perlawanan. Lihat bagaimana Ia mendoakan mereka yang menyakitinya. Dalam setiap tindakan Yesus, Allah sedang berkata, "Inilah hatiku bagimu." Banyak orang hidup dengan gambaran Allah yang keliru, seolah-olah Ia selalu murka, jauh, atau tidak terduga. Namun Yesus meruntuhkan semua gambaran palsu itu. Ia menunjukkan bahwa Bapa adalah penuh belas kasih, lembut, sabar, kuat, melindungi, dan sungguh peduli terhadap anak-anaknya. Ketika Yesus duduk bersama mereka yang hancur, Allah sedang duduk bersama yang hancur. Ketika Yesus merangkul mereka yang terbuang, Allah sedang merangkul yang terbuang. Ketika Yesus menangis, Allah turut merasakan duka. Ketika Yesus mengampuni, Allah menyatakan pengampunannya. Yesus tidak datang untuk mengubah sikap Allah terhadap manusia. Ia datang untuk menyatakan sikap Allah yang sejak semula penuh kasih. Engkau tidak perlu takut mendekat kepada Allah. Engkau tidak perlu bertanya-tanya apakah Ia peduli. Engkau tidak perlu ragu akan niatnya atas hidupmu. Jika Yesus tidak akan menolakmu, Allah pun tidak akan menolakmu. Jika Yesus tidak mempermalukanmu, Allah pun tidak mempermalukanmu. Jika Yesus membuka tangannya bagimu, tangan Bapa telah lebih dahulu terbuka. Kebenaran ini seharusnya menetap di kedalaman hatimu. Engkau dikasihi sepenuhnya, dikenal sepenuhnya, dilihat sepenuhnya, dan diterima sepenuhnya. Sebab hati Bapa yang sejati telah dinyatakan di dalam diri Yesus. Yesus berkata, "Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Dan banyak orang keliru memahami perkataan ini, seolah-olah itu adalah rumus cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal Yesus tidak sedang memberikan kata-kata ajaib atau ritual khusus. Ia sedang mengundang murid-muridnya dan juga kita masuk ke dalam relasi yang lebih dalam dengan Allah, serta otoritas rohani yang lahir dari relasi itu. Meminta dalam nama Yesus berarti datang dengan hati yang sejalan dengan kehendaknya, berdiri di bawah otoritasnya, dan berjalan dalam misi kasih-Nya. Doa dalam nama Yesus bukan doa seorang asing yang mengetuk pintu yang tertutup. Itu adalah doa seorang anak yang melangkah masuk ke hadapan Bapa dengan penuh kepercayaan, karena Sang Anak Allah sendiri berdiri di sisinya. Ketika Yesus mengizinkan kita berdoa dalam nama-Nya, Ia sedang memberi kita keberanian untuk datang dengan keyakinan, bukan karena kebaikan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya. Doa bukan lagi sekedar harapan yang dilemparkan ke angkasa, tetapi percakapan yang hidup dengan Allah yang mendengar. Yesus menambahkan bahwa melalui jawaban atas doa, Bapa dimuliakan di dalam Anak. Artinya, setiap jawaban doa bukan hanya berkat bagi kita, tetapi juga kesaksian tentang kebaikan Allah yang bekerja di dalam kehidupan nyata. Setiap pertolongan yang kita alami menjadi tanda bahwa Yesus hidup dan hadir. Setiap terobosan yang kita terima menjadi cahaya yang menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari pergumulan manusia. Namun, Yesus juga mengajar kita untuk memahami bahwa jawaban Allah tidak selalu datang sesuai dengan waktu atau cara yang kita bayangkan. Terkadang doa dijawab dengan ya, terkadang dengan tidak, dan terkadang dengan menunggu. Dalam semua itu, kasih Allah tetap bekerja. Doa dalam nama Yesus membentuk kita untuk semakin peka terhadap kehendak Allah, semakin rendah hati dalam meminta, dan semakin teguh dalam percaya. Kita belajar bahwa tujuan doa bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk dibentuk. Di hadapan Allah, kita tidak hanya membawa permintaan, tetapi juga menyerahkan diri. Yesus menegaskan bahwa doa kita didengar. Tidak ada seruan yang terlalu kecil untuk diabaikan. Tidak ada air mata yang terlalu sepi
untuk tidak diperhatikan. Setiap bisikan hati, setiap keluhan yang terpendam, setiap harapan yang tak terucap sampai ke hadapan Allah. Meskipun kita tidak selalu langsung melihat hasilnya, ada sesuatu yang bergerak di balik layar kehidupan. Ada pekerjaan rohani yang berlangsung, ada perubahan yang sedang dipersiapkan, ada jalan yang sedang dibuka. Berdoa dalam nama Yesus juga mengingatkan kita akan identitas kita. Kita tidak berdoa sebagai orang yang tak berdaya, melainkan sebagai anak-anak yang dikasihi. Kita tidak berdoa sendirian, sebab Kristus menyertai doa kita. Karena itu, jangan mengecilkan permohonanmu karena takut kecewa. Datanglah dengan keberanian yang lahir dari iman, bukan karena siapa dirimu, melainkan karena siapa Dia yang namanya engkau bawa. Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Perkataan ini adalah salah satu ungkapan yang paling lembut dan menghibur yang pernah Ia sampaikan. Ia mengetahui bahwa para murid sedang menghadapi perpisahan yang menyakitkan. Mereka telah berjalan bersamanya, makan bersamanya, belajar darinya, dan bergantung padanya. Ia adalah guru mereka, sahabat mereka, pelindung mereka, dan jembatan mereka kepada Allah. Kini, Yesus berbicara tentang kepergiannya, dan di dalam hati mereka pasti muncul ketakutan akan ditinggalkan. Namun Yesus menenangkan mereka dengan janji yang penuh kasih. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendirian. Ia akan datang kepada mereka melalui Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah konsep yang jauh atau kekuatan tanpa pribadi. Ia adalah Allah yang hadir dan tinggal di dalam diri orang percaya. Kehadirannya menyatakan bahwa Allah tidak hanya menyertai dari luar, tetapi juga berdiam di dalam hati manusia. Roh Kudus menghibur ketika hati terluka. Ia menguatkan ketika keberanian mulai pudar. Ia membimbing ketika arah hidup terasa kabur. Ia menegur dengan kelembutan ketika kita menyimpang, dan mendorong kita maju ketika ketakutan menahan langkah. Ia mengingatkan kita akan ajaran Yesus, agar hati kita tidak melupakan siapa yang kita ikuti. Dalam keheningan doa, Roh Kudus menolong kita menyampaikan isi hati yang tidak mampu kita ucapkan dengan kata-kata. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri orang percaya. Kedekatan ini menyatakan keintiman yang mendalam. Allah tidak jauh, tidak berjarak, tidak sulit dijangkau. Ia dekat, menyentuh bagian-bagian terdalam dari jiwa manusia. Ketika dunia terasa terlalu berat, Roh Kudus menjadi penopang. Ketika pikiran terasa kacau, Ia membawa ketenangan. Ketika hati terasa kosong, Ia mengisi dengan pengharapan yang baru. Janji ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar sendirian di hadapan Allah. Walau manusia dapat pergi dan hubungan dapat berubah, kehadiran Roh Kudus tetap setia. Ia masuk ke ruang-ruang batin yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Ia menghibur dengan cara yang tidak selalu dapat dijelaskan, namun nyata dirasakan. Ia meneguhkan hati yang goyah dan menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, Ia sedang menjanjikan persekutuan yang terus-menerus. Ia memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan, hikmat untuk menghadapi setiap kebingungan, dan kasih yang bertahan ketika segalanya terasa runtuh. Karena itu, saat kesepian datang, ingatlah bahwa engkau tidak ditinggalkan. Saat kebingungan melanda, mintalah tuntunannya. Saat kelemahan terasa nyata, bersandarlah pada kekuatannya. Engkau bukan yatim piatu di hadapan Allah. Engkau adalah anak yang dipelihara, dijaga, dan ditemani oleh Roh Kudus. Yesus berkata, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Damai yang Ia maksud bukanlah damai yang rapuh seperti yang ditawarkan dunia. Dunia memberikan ketenangan yang bergantung pada keadaan, pada kabar baik, pada hari-hari yang berjalan sesuai rencana. Damai dunia mudah goyah ketika masalah datang tanpa undangan. Damai yang Yesus berikan berasal dari dirinya sendiri. Damai yang tidak ditentukan oleh situasi luar,
damai yang tetap tinggal bahkan ketika badai tidak berhenti. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Ia menjanjikan kehadirannya di tengah pergumulan itu. Ia tidak menjanjikan jalan tanpa rasa sakit. Ia menjanjikan kekuatan untuk melangkah di tengah rasa sakit. Damai yang ia berikan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah yang diterima oleh hati yang bersandar kepadanya. Damai ini menenangkan pikiran yang gelisah, menguatkan jiwa yang lelah, dan meneguhkan hati yang hampir putus asa. Damai Kristus bekerja seperti jangkar di tengah ombak. Ketika hidup berubah tanpa peringatan, damai ini menahan kita agar tidak terseret oleh ketakutan. Ketika masa depan terasa tidak pasti, damai ini menolong kita untuk tetap berdiri dengan keyakinan bahwa Allah memegang kendali. Damai ini tidak meniadakan kenyataan, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Kita tetap merasakan duka, tetapi tidak dikuasai olehnya. Kita tetap menghadapi ketidakpastian, tetapi tidak kehilangan pengharapan. Yesus mengulangi pesannya agar hati tidak gelisah dan tidak takut. Pengulangan ini menegaskan bahwa semua yang Ia janjikan bertujuan membawa ketenangan bagi jiwa. Damai yang Ia berikan bukanlah sesuatu yang sesekali hadir, melainkan damai yang dapat dialami setiap hari. Damai yang tidak dapat direnggut oleh keadaan, tidak dapat dihancurkan oleh kegelapan, dan tidak dapat dipadamkan oleh kecemasan. Yohanes 14 menutup dengan undangan untuk tinggal di dalam damai Kristus. Bagian ini menjadi tempat perlindungan ketika hidup terasa berat, ketika masa depan tampak kabur dan kekuatan mulai menipis. Kata-kata Yesus menjadi sandaran. Ia memulai dengan menenangkan hati yang gelisah. Ia mengarahkan pandangan pada rumah yang sedang dipersiapkan. Ia meneguhkan identitas di dalam kebenarannya. Ia menyatakan hati Bapa dengan jelas. Ia mengundang untuk berdoa dengan keberanian. Ia menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Dan ia mengikat semuanya dengan damai yang tidak dapat diambil oleh dunia. Kata-kata ini diucapkan Yesus menjelang penderitaannya. Di tengah bayang-bayang salib, perhatiannya tertuju pada hati orang-orang yang Ia kasihi. Ini menunjukkan kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan kasih yang memikirkan keselamatan dan penguatan bagi orang lain. Yohanes 14 menjadi pengingat bahwa Yesus mengenal kelemahan manusia dan menyediakan pengharapan yang kokoh. Ketika hatimu gemetar dan malammu terasa panjang, kembalilah pada janji-janji ini. Biarkan damai Kristus memeluk jiwamu dan menuntun langkahmu.